Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bab baru untuk kelas 10. Itu adalah pertidaksamaan. Atau lebih tepatnya sebenarnya pertidaksamaan suatu variabel. Sebelum kita mempelajari pertidaksamaan, kita harus tahu dulu dasar dan sifatnya. Nah, ya. Untuk pertidaksamaan itu ada 4 yang kita pelajari. Ada yang pertama ini lebih besar sama dengan, lebih besar, kurang dari sama dengan, kurang dari. Contoh, nah bentuknya seperti ini ya. 2x tambah 3 lebih besar dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan. Kenapa? Karena ada tanda pertidaksamaan, kata samaannya. Ini biasanya disebut sebagai pertidaksamaan linier. Kenapa linier? Ya, karena x-nya pangkatnya 1. Begitu ya. Kemudian ini x kuadrat kurang 4x kurang 5 kurang dari 0. Jadi kalau ini karena ada kuadratnya. Kalau di persamaan ini kan, kalau ini pakai sama dengan, kita sebutnya dia persamaan kuadrat. Tapi kalau ini bukan sama dengan pertidaksamaan, maka kita sebutnya pertidaksamaan kuadrat. Nah itu saja bedanya. Ya juga sama, kalau pangkatnya lebih dari 2, biasanya kita sebut sebagai pertidaksamaan polinom. Gitu ya. Kemudian ini, nah, kalau ini ada pembagian, fungsinya dibagi gitu, fungsi dibagi fungsi. Ini kita sebut sebagai pertidaksamaan rasional. Rasional atasnya bisa linier, bawahnya kuadrat, atau bisa jadi linier, atau bisa jadi kuadrat linier. Kemudian di sini ada, nah ini juga sama ya. Ini rasional dan rasional. Memang sebenarnya kalau di sini kan diberikan contohnya itu ruas kanannya 0. Tapi ternyata nanti pada faktanya tidak selalu 0. Bisa jadi ruas kanannya ada. Nah, ini baru ini adalah karena ada akad tersebut pertidaksamaan irasional. Jadi sebenarnya yang akan dipelajari linier, kuadrat, polinom, rasional dan irasional. Lalu nanti ada sifat-sifatnya ya, ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Artinya seperti persamaan, dalam pertidaksamaan itu boleh kita menambah ruas kiri dan ruas kanan ya. Contohnya misalkan kalau kita punya 4, ini mau bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari, lebih dari sama dengan ya, ataupun lebih sama dengan. Ambilnya contohnya 1, artinya 4 dan dia tetap. Misal 4 lebih dari 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kedua ruasnya kita tambah dengan 5, maka 4 tambah 5 akan lebih dari 3 tambah 5. Nah, ini tetap benar ya, 4 lebih 3 benar. Ini kalau diubah jadi apa? 9 lebih dari 8. Benar itu sifatnya. Nah, nanti penggunaannya misalkan seperti ini. Kita punya X kurang 3 misalkan ya, lebih dari 2 begitu. Maka kan tugas kita nanti mengubah mencari nilai X-nya. Ini kan ruas kiri sudah X, tapi ada kurang 3. Kalau ada kurang 3, Anda mungkin biasanya menggunakan kata, oh ya sudah, min 3-nya pindah saja ke kanan. Itu nggak boleh sebenarnya. Bukan pindah sebenarnya ya. Dalam matematika secara konsep tidak ada itu namanya pindah ruas. Yang ada juga ya, kalau ini X kurang 3 lebih dari 2, oh berarti kita mau menghilangkan kurang 3. Kalau menghilangkan kurang 3, ya sudah, kedua ruas kita tambahkan 3. Sehingga menjadi apa? X kurang 3 tambah 3. Nah, karena ruas kiri tambah 3, ruas kanan tambah 3. Gitu. Sehingga jadi apa ini? Sehingga menjadi, ya ini X kurang 3 tambah 3. Kurang 3 tambah 3 berarti 0. X tambah 0, X lebih dari 5. Nah, begitu. Ya.
Jadi kiri dan kanan sama-sama ditambah. Seakan-akan, nah seakan-akan ini kan jadi 0 nih. Jadi nggak ada. Seakan-akan si kurang 3 tadi pindah ke kanan jadi tambah 3. Tapi pada sebenarnya tidak ada itu. Apa namanya? Tambah 3 itu nggak, pindah ruas itu nggak ada, ya. Tapi Anda boleh menggunakan kata itu kalau Anda sudah paham, ya. Sama juga dengan pengurangan. Kalau ruas kiri kurang, ruas kanan juga dikurang, gitu ya. Kalau misalkan ini X tambah 3, berarti dikurang 3, gitu ya. Ruas kanan juga kurang 3. Jadi seakan-akan apa namanya? Pindah ruas. Misalkan ini X tambah 1 kurang dari sama dengan 2, kan gitu. Untuk menghilangkan tambah satunya, nah, kita biasanya bilangnya, oh pindah ruas, tambah 1 jadi kurang 3, jadi kurang 1. Padahal ini kedua ruas kita kurangi 1, ini kurangi 1, ini kurangi 1. Begitu sebenarnya, ya. Ini silakan dipahami biar nanti tidak keliru. Ini kan jadi X, ini jadi 1. Nah, gitu. Seakan-akan si satunya pindah ke kanan jadi kurang, padahal tidak. Sekarang nomor 3 itu penyumahan pengurangan. Kalau perkalian juga sama, ya. Kalau misalkan kita punya pertidaksamaan A lebih besar dari B dan ada sebuah nilai C, C-nya lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Artinya tetap. Maksudnya begini. Kalau kita punya misalkan 3 kurang dari sama dengan 5. Kalau keduanya kita kalikan dengan 4 misalkan, ya, kedua ruas ini 3 kali 4, maka dia akan juga sama dengan 3 kali 4 kurang sama dengan 5 kali 4. Artinya adalah 12 kurang dari 20. Benar begitu, ya. Contohnya dalam soal misalkan kita punya setengah X. Nah, begitu. Setengah X lebih besar dari sama dengan, misal, ya. Ini lebih besar, kurang darinya ya sama saja. Dari 3. Nah, untuk menghilangkan setengah di ruas kiri, mungkin kita bilangnya, oh ini setengah, pindah aja ke kanan. Jadi berapa tuh? Jadi 2. Nah, padahal bukan seperti itu konsepnya. Secara konsep yang terjadi adalah apa? Ini kita untuk menghilangkan setengah 1/2 ya kali atau operasikan dengan lawannya. Ini kan bagi 2 sebenarnya. Nah, itu bagi 2. Berarti lawannya ya kali 2. Sehingga ruas kiri kali 2, ruas kanan juga dikalikan 2. Begitu. Ya. Kenapa penting memahami konsep ini? Karena nanti ketukar, soal ketukar. Ini menjadi apa? Menjadi X lebih besar dari sama dengan 6. Tandanya tetap. Ini lebih besar sama dengan, jadi lebih besar sama dengan. Jadi jawabannya seperti ini. Ya. Atau misalkan gimana kalau pembagian? Pembagian juga sama sebenarnya. Misalkan kita punya 3X lebih besar dari sama dengan, misal berapa, 12. Kita ingin mencari X. Ini kan ada 3. Cara menghilangkan 3 gimana? Di kanan, di kiri, ya. Ini kan 3 kali X. Berarti kalau menghilangkan 3 kali X ya 3-nya harus, nah, biasanya kelirunya di sini. Oh, udah berarti 3-nya pindah ke kanan. Jadi 12 dikurangi 3. Oh, salah. Tidak seperti itu. Kalau kita mau menghilangkan 3X di sini, ya, kita ini kan 3 dan X hubungannya kali nih, 3 kali. Berarti kalau mau menghilangkan angka 3-nya, ya nggak bisa 3X kurangi 3. Tapi harus kedua ruas kita bagi dengan 3. Ya, sehingga kalau 3X bagi dengan 3, ini kan jadi X. X lebih besar dari sama dengan 12 bagi 3. 4. Memang seakan-akan dia pindah. Gitu. Ya, bisa 3. Cuma ingat hubungannya 3 kali X. Ini kan hubungannya 3 kali X. Kalau kali berarti pindah menjadi bagi. Dan tetap plus karena pindahnya jadi bagi 3. Gitu. Ya, baru kalau misalkan kita punya soal X tambah 3 misalkan, ya, kurang dari 5. Ini 3-nya ya kalau mau dipindah ruas kan, ya. Jadi 5 kurang 3. X-nya kurang sama dengan 2. Kenapa? Karena hubungan 3 dan X ini adalah X tambah 3. Berarti tambah 3 lawannya pindah jadi kurang 3. Nah, begitu, ya. Jadi konsepnya di sana. Jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada konsep pindah ruas.
Tetapi yang ada adalah kedua ruas kita jumlahkan, kurangkan, bagi itu dan kali sama ya. Karena ini bagi 3 itu artinya kali sepertiga gitu ya. Jadi kalau bagi 3 kali sepertiga. Yang ada adalah kita menjumlahkan yang sama di ruas kiri dan kanan, atau mengurangkan atau mengalikan. Jadi kalau pindah ruas sebenarnya nggak ada. Nanti penting. Nah, ada itu silakan difahami baik-baik ya. Jadi jangan sampai ini pindah jadi 12/3. Meskipun boleh nggak pindah ruas? Ya boleh, tapi jangan sampai salah. Bapak juga ya suka ya lebih ya bilangnya lebih gampang tadi. Tapi harus yang penting paham konsepnya. Kemudian, nah ini yang keempat yang penting juga ya, bahwa kalau kita punya A lebih besar dari B kesamaan, lalu ada C, C-nya di sini bilangan negatif, maka kalau A-nya dikalikan C, B-nya dikalikan C, tandanya bakal berubah. Contoh kita punya misalkan 5 itu kurang dari sama dengan 6. Benar ya? 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau kedua ruas kita kali ya, ataupun kita bagi karena ada kali dan bagi sama dengan min 2. Berarti ini kan jadi apa? 5 kali min 2 yang di sana jadi 6 kali min 2. Katakan kita belum tahu. Ini kan 5 kali min 2 min 10. 6 kali min 2 min 12. Nah, apa hubungannya? Min 10 sama min 12 ya. Min 10 sama min 12. Ya kan lebih besar min 10. Ya. Jadi kalau ininya kurang dari sama dengan, nah dia jadi berubah lebih besar dari sama dengan gitu. Kalau lebih kecil gak pakai sama dengan, jadi lebih besar doang. Gitu saja ya. Lebih kecil, lebih besar. Jadi tandanya yang penting adalah berubah kalau dikalikan negatif. Dikali atau dibagi dengan negatif. Misal, contoh lainnya adalah misalkan min 2x lebih besar dari katakanlah 4. Nah, begitu. Ya. Maka apa yang terjadi di sini? Untuk menghilangkan min 2 di kiri, di ruas kiri, karena hubungan min 2 dan x kali, maka harus dibagi dengan min 2. Atau dibagi dengan min 2 itu sama juga dengan dikali 1 per min 2 gitu ya. Jadi dibagi min 2 itu sama juga dengan dikali 1 per min 2. Akibatnya apa yang terjadi? Ini menjadi kan gini, min 2x per x, min 2x per min 2 lebihnya ya. Ini jadi berubah, kurang dari langsung kalau di ini 4 kali min 2 ya. Ini jadi apa? Ini jadi x ya, karena min 2-nya habis, kurang dari min 2. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau lebih besar, ini dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, berubah. Kurang dari. Nah, nanti biasanya kesalahannya kan kalau misalkan di sini, oh ini min 2 pindah jadi 4 tambah 2. Wah, salah itu. Atau bisa jadi ini 4 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kan pindah ruas, negatif jadi minus. Nah, belum tentu. Tidak harus setiap pindah ruas negatif berubah jadi positif. Yang ada itu adalah kurang berubah jadi tambah, kan gitu ya. Atau tambah berubah jadi kurang. Kali jadi bagi, gitu ya. Atau bagi jadi kali. Itu saja. Memang sebenarnya ini pembacaan yang tepat ini adalah X kurang 3, bukan X min 3 ya, X kurang, karena dia sebagai operasi. Jadi kurang pindah jadi tambah, karena dia operasi. Kalau min pindah ya tetap jadi min, karena dia angka gitu. Ya, oke, itu silahkan dipahami yang baik. Nah, sebenarnya sifatnya masih banyak, tapi yang dasarnya cukuplah 4 seperti ini. Oh iya, lupa, ada satu hal lagi. Apa perbedaan dari ada lebih besar sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Misal, di sini X lebih dari sama dengan 3, lalu ada X lebih besar dari 3. Nah, apa bedanya ya? Apa bedanya? Misalkan di sini X-nya elemen bilangan asli. Apakah sama saja ini cuma pemanis buatan? Tentu punya perbedaan yang berharga ya. Apa perbedaannya? Kalau lebih besar dari sama dengan, ini karena X-nya bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian ya. Kalau ada sama dengan, berarti 3-nya di sini boleh masuk. Jadi X lebih besar sama dengan 3, X-nya bilangan asli. Oh, berarti 3 boleh.
3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi kalau lebih besar dari 3, berarti 3-nya nggak masuk di sini. 3-nya nggak boleh, karena nggak boleh sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. Gitu ya. Itu berpengaruh, penting. Misalkan kalau di nilai ulangan aja ya. Yang lulus itu, misalnya yang tidak diremed yang lebih dari sama dengan 75. Nah, begitu. Jadi yang 75 yang diremed. Nah, kalau kata-katanya yang nggak diremed yang lebih dari 75, wah berarti yang 75 itu diremed. Begitu ya. Atau nanti di komputernya seperti itu. Misalkan kita menggunakan komputer. Di jalan juga sama. Kecepatan maksimum 40. Wah, berarti kecepatan maksimum 40. Berarti harus kurang dari sama dengan 40. Kalau 40 kena tilang nggak? Enggak. Nah, seperti itu ya. Kalian dipahami. Nah, kemudian himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya. Itu pada umumnya berbentuk interval. Ya, pada umumnya. Kalau misalkan dalam persamaan itu bentuknya titik sebenarnya, satu angka atau titik lah. Contoh, kita punya 2x tambah 3 sama dengan misalkan berapa di sini? 11. Ya. Kita cari x-nya, kan biasa ya, 3-nya. Ya pindah ruas lah. Jadi tambah 3 berarti jadi kurang 3, gitu ya. Berarti di sini 2x sama dengan 8. Nah, 2-nya pindah. 2-nya pindah ke kanan. Ke kanan menjadi bagi karena hubungannya kali. Jadi x sama dengan 4. Tok segitu. Jadi x cuma 4. Kenapa? Jadi HP-nya kan kalau kita nulis HP-nya begini. HP-nya adalah 4. Kenapa 4? Karena kalau 4 disubstitusikan ke persamaannya, 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Jadi benar. Ada nggak bilangan lain yang bisa menggantikan X selain 4, tapi nilainya jadi benar? Nah, itu tidak ada. Berapa coba? Kalau diganti dengan min 4, 2 kali min 4, min 8. Min 8 tambah 3, min 5. Salah. Ya, ataupun dengan bilangan lain. Jadi jawabannya cuma 1. Kalau kita masukkan 4, ya sudah. Nah, tapi nanti akan berbeda kalau misalkan 2x misalkan ya tambah 3 lebih kecil misalkan dari 11. Ini kalau kita kerjakan sama kayak tadi ya, pindah jadi 8, pindah jadi. Nah, jadi jawabannya adalah x kurang dari 2. Ya, x kurang dari 2. Kalau ininya ada sama dengan, ikutin semuanya pakai sama dengan. Berarti kalau kita ambil x-nya 1, benar boleh nggak? 1. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Betul. Ini menghasilkan 5 kurang dari 11. Betul. Kalau kita masukkan x-nya 0, 2 kali 0, 0. Tambah 3, 3. 3 kurang dari 11. Betul. Jadi untuk pertidaksamaan jawabannya banyak. Saking banyaknya kita lambangkan dengan pertidaksamaan lagi. X kurang dari 2. Pokoknya kurang dari 2. Mau 1, mau 0, mau min 1, mau min setengah, ya, mau min akar 7. Bebas. Yang penting kurang dari 2. Jadi bentuknya pada umumnya. Nah, garis bawahi. Pada umumnya adalah sebuah interval. Gitu ya. Interval. Nah, terus nanti di sini dalam penyataan intervalnya ada beberapa jenis. Nah, nanti dalam himpunan penyelesaiannya ada beberapa bentuk. Yang pertama ada interval. Seperti ini interval ya. Atau ini bukan interval, maksudnya interval dalam bentuk garis bilangan. Nah, ada yang menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Kemudian ada yang menggunakan notasi aljabar lah, kita sebut aljabar dulu ya. Seperti ini aljabar. Nah, ini aljabar ya segini. Meskipun ini cuma template, isinya mah ini aja nanti yang berubah-ubah. Ini template X di mana X bisa dituliskan dengan AX yang bergantil. Ada juga yang menggunakan notasi tanda kurung lah kita sebut ya. Tanda kurung. Nah, ini. Jadi ada 3. Nah, apa bedanya? Ini kalau bulutannya di sini penting ya, ada yang penuh, ada yang kosong. Kalau bulutannya penuh, nanti kalau dalam bentuk aljabarnya ya, dia akan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Dalam selang, kalau ada tandanya penuh, maka dia pakai bulatan
pakai apa kurungnya kurung siku. Tapi kalau dalam gambarnya itu kosong, dalam garis bilangan kosong, maka sebenarnya dia pada aljabarnya lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Nah, dalam selangnya pakai lengkung. Begitu ya. Oke. Nah, contoh di sini. Ini misalkan ya, dalam garis bilangan misalkan kita setelah menyelesaikan, ternyata jawabannya adalah seperti ini. 2 gitu ke sana, 2 ke kanan. Nah, kalau dalam notasi aljabar, berarti ini 2 ke kanan, 2, 3, 5, 4, 7. Berarti yang penting lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2 karena penuh. Berarti notasi aljabarnya X lebih besar dari sama dengan 2. Ataupun kalau misalkan kita punya notasi aljabar seperti ini, ya kalau digambar berarti seperti ini. Kalau dalam selang, nah dalam selang nanti ada 2 bilangan, dari berapa sampai berapa. Kalau ini X lebih besar dari sama dengan 2, ya, berarti dari 2 sampai ke sana. Dari 2 sampai ke, karena tidak dibatasi, nah 2 sampai tak hingga. 2-nya karena ada sama dengan, pakai kurung siku. Kalau ada tak hingga atau minta hingga, tak hingga itu melambangkan wakilnya dari bilangan yang sangat besar. Kalau tak hingga pasti lengkung. Nah, pasti lengkung. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya kalau ini kosong berarti gak pakai sama dengan, ininya jadi lengkung 2-nya. Ini penting karena misalkan nanti dalam pemrograman ya, pakainya notasi yang tanda kurung. Ya. Atau misalkan ada yang ke kiri, misalnya yang ke kiri kita contohin yang kosong. Nah, gitu ya. Misalkan sini 3. Berarti secara aljabar 3, 2, pokoknya ke kiri lah, dari 3 ke kiri. Oh, berarti yang penting kurang dari 3 bahasanya. Atau lihat saja panahnya. Ya kalau ke kanan gitu panahnya, oh berarti lebih besar gitu. Ini kan panahnya ke kiri. Nah, jadi X kurang dari. Meskipun sebenarnya tidak punya hubungan ya, tapi boleh lah kita anggap. Nggak pakai sama dengan karena kosong. Nah, nanti di sini 2 bilangan. Dari 3 ke kiri. Oh, berarti 3 sampai ke, nah berarti di sini 3-nya di kanan ya, karena dari 3 ke kiri gitu. 3 ke sampai mana? Tidak dibatasi. Oh, berarti sampai minta hingga. Kalau minta hingga kurungin, pasti kurung lengkung. Kalau minta hingga pasti lengkung. 3-nya, nah ini kan nggak ada sama dengan, berarti 3-nya juga lengkung. Begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini interval setengah garis ya, karena pembatasnya ada 1. Kemudian ada juga interval tertutup ya. Kalau tertutup mengotak seperti ini. Nah, contohnya di sini ya. Ada AB gitu ya, maka di sini ini penuh ya. Kalau ada kotak seperti ini nanti A dan B-nya, nah, X-nya di tengah-tengah, X di antara A dan B. Tinggal ikutin saja. Kalau ada bulatannya penuh, oh berarti kurang dari sama dengan, ya. Ini dibacanya kan X lebih dari A, dibacanya dari tengah, X lebih dari A, X kurang dari B, dan X kurang dari B. Atau bisa jadi A kurang dari X, kurang dari B gitu. Nah, kurungnya berarti karena ada batas A sampai B, enak ini. Kurung siku gitu ya. Sama saja. Kalau yang penuhnya cuma A doang, berarti di sininya yang sama dengannya A doang. Nanti yang sikunya A, gitu saja ya. Kemudian ini juga kalau yang B doang sama, atau bisa jadi kosong keduanya. Contoh, misal kita punya seperti ini. Coba 2,5. Nah, ternyata jawabannya dalam bentuk selang. Kita ubah. Kalau ke dalam bentuk aljabar, nah berarti karena ada di antara seperti ini, berarti X-nya tengah-tengah. Gitu. 2 dan 5. Yang 5-nya di sini kurungnya siku. Berarti kalau kurungnya siku pakai sama dengan. Nah, kayak gitu aja. Nih. Kalau misalkan dalam garis bilangan, memang biasanya dari garis bilangan ke aljabar ya. Berarti ada dua titik ya. Ada 2 dan 5. 5-nya penuh, 5-nya ada sikunya, ada sama dengannya, berarti di sini harus penuh. Nah, berarti mana jawabannya? Nah, ini. Seperti itulah ya, kurang lebih. Memang kita pada umumnya berhadapan dengan ya kalau nggak aljabar seperti ini dengan garis bilangan. Itu yang paling sering. Yang ini jarang digunakan.
Paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh pertidaksamaan linier dan kuadrat. Nah, ya, contoh, tentukan apa pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaan linier. Berarti kalau pertidaksamaan linier, ya, pertidaksamaan linier itu kuncinya adalah ruas x-nya pasti cuma ada satu ya. Harus dibuat jadi satu. X-nya di ruas kiri, angka di ruas kanan, gitu saja. Jadi nomor 1 ini, nah ini X-nya sudah di ruas kanan nih, sudah di ruas kiri, berarti diamin aja. Berarti yang pertama kita pindahkan siapa? 8. 8 pindah ya. Atau sebenarnya kedua ruas kita kurangin dengan 8 menjadi 2X tambah 8. Nah, saya kan begini ya. Kita slow motionnya dulu. Berarti ini menjadi 2X kurang 8, ini juga kurang 8 gitu. Seakan-akan pindah ruas. Sehingga ini menjadi 8 kurang 8 0 ya, berarti menjadi 2x. 2x lebih dari min 8 gitu saja. Setelah itu kita bagi dengan 2. Kenapa bagi dengan 2? Karena 2x kita kan butuhnya x nih di ruas kiri. Jadi 2x berarti bagi 2 nanti menjadi x lebih besar dari min 8 juga bagi 2. Dapat min 4. Ya, begitu saja. Tahu kan kalau misalkan sudah paham boleh seperti ini nulisnya. Oh berarti dari sini ya, dari sini berarti menjadi X lebih besar dari min 8. 2-nya pindah. Karena 2-nya 2 kali X berarti pindah menjadi bagi. Begitu. Nah. Kemudian sekarang nomor 2. Nomor 2 nih. Ya, memahami konsep ruas sangat penting. Kedua ruas dibagi, kedua ruas ditambah. Nanti ada soal yang tidak bisa dipindah ruaskan. Nomor 2. Nah, ini ruas kanannya ada angka, ya tidak apa-apa. Karena ingat, kalau dalam ini kan linear ya. Linear itu cirinya X-nya pangkatnya 1. Kalau linear pokoknya X di ruas kiri, sisanya angka di ruas kanan. Nah, berarti di sini kurang 3-nya kita pindahkan. Kemana? Ke kanan. Jadi 7 tambah, asalnya kurang 3, gitu. Jadi tambah 3. Berarti 5X kurang dari sama dengan 10. Nah, sekarang 5-nya yang pindah. Ya, bolehlah kita pindah ya. 5. Ini hubungannya 5 kali X. Berarti kalau pindah jadi bagi. Jadi X kurang dari sama dengan 2. Oh ya lupa Bapak. Ini kalau mau ya pakai gini aja. HP-nya adalah ini mah template saja X di mana? Nah gitu. X lebih dari min 4. X-nya elemen bilangan real. Real itu R tapi 2 sebenarnya tulisnya. Nah begitu. Juga sama ya. HP-nya adalah X di mana X kurang dari sama dengan 2. X-nya elemen bilangan real. Jadi template ya, yang tulis yang ini. Oke, kemudian, nah sekarang yang nomor 3. Wah, di sini X-nya ada di kiri dan juga ada di kanan. Ya nggak apa-apa, ada di kiri ada di kanan. Ya, coba kita kerjakan sebelah sini lah. 2X kurang 7 lebih besar dari X sama 4. Memang kalau menggunakan seperti ini ya memang relatif lama ya. Bolehlah mengerjakan ininya di pikiran kita saja. Berarti begini, kuncinya kan X harus di sebelah kiri. Berarti ini menjadi 2X. Ini ada X di sebelah kanan. Pindah. Asalnya X-nya positif. Hubungannya X tambah 4. Oh berarti pindah jadi kurang X. Lebih dari 4. Ini asalnya kurang 7. Nah, awas bukan min 7. Kurang 7. Pindah jadi tambah 7. 2X kurang X. Awas 2X kurang X bukan 2 ya. Ini mirip kayak 2 juta kurangi 1 juta gitu. 2 bebek kurangi 1 bebek. Ya bebek, 1 bebek. Atau jadi 1X. X lebih dari 11. Nah begitu ya. Jadi 2X kurang X bukan 2. Berarti HP-nya, pakai HP lah ya. X dimana X lebih dari 11. X-nya elemen bilangan real. Kemudian nah, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 di sini ada 1 kurangi 3X kurang dari 9 dengan 10. Tadi ingat kuncinya X di ruas kiri. Nah, berarti ini satu harus pindah ke kanan. Berarti yang kiri kalau satu pindah,
Ini min 3x, awas karena satu yang pindah. 1 dan 3x ini hubungannya kan satu kurang, ya, satu kurang. Satunya positif, berarti tambah. Berarti kalau pindah jadi kurang. Oh, berarti 10 kurangi 1. Nah, begitu. Berarti di sini jadi min 3x kurang dari sama dengan 9. Nah, sekarang min 3x. Pindah ke kanan. Nah, biasanya kalau pindah ke kanan, oh min 3x ini berarti kalau min 3x pindah berarti menjadi apa? 9 bagi min 3x ya, karena min 3x kali min 3 kali x. Jadi 9 dibagi min 3x. Nah, cuma tidak akan kerasa. Karena nanti bisa saja kita nulisnya kayak gini, oh berarti ini x kurang dari sama dengan 9 kurangi min 3. Gitu. Berarti x-nya kurang dari sama dengan min 3. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Ya kalau ini kan contoh nomor 2. Nomor 1 lah. Nomor 1 itu x-nya yang penting lebih dari min 4. Artinya kalau kita substitusikan x-nya lebih dari min 4, pasti bakal jadi benar. Misal, nomor 1 kita ganti x-nya dengan 0. 2 kali 0, 0. Tambah 8, ya. 1. Artinya sama dengan 0. Berarti menghasilkan apa? 0 tambah 8 lebih dari 0. Ya benar, 8 bisa dari 0. Kalau misalkan diganti dengan 1 juga sama. Ya, menjadi 2 tambah 8 lebih besar dari 0. Benar. Tapi kalau kita gantinya dengan yang nggak ada daerah himpunan penyelesaian ini, misalkan kita ganti dengan min 5 untuk nomor 1. 2 kali min 5, min 10, tambah 8 lebih dari 0, pasti jadi salah. Ini kan min 2. Nah, gitu maksudnya ya. Ini juga sama, ini x kurang dari sama dengan min 3. Ya. Kalau min 3-nya, kalau misalkan kita masukkan, berarti x kurang dari min 3, yang boleh min 4, min 5, min 6, min 7. Kalau disubstitusikan ke persamaan, ke pertidaksamaan, dia bakal jadi benar. Coba masukkan yang ini ya. Kita misalkan ambil, kalau kita mengerjakannya seperti ini, kita ambil x-nya misalkan min 5. Boleh ya, karena x kurang dari sama dengan min 3. Masukkan min 5. Jadi 1 dikurangi 3 kali min 5. 3 kali min 5, min 15. Min 15, min ketemu min. Min 15 jadi 1 tambah 15. Kurang dari sama dengan 10. Nah, benar salah? Salah. Ya. Berarti ini bukan jawabannya. Nah, bukan. Karena konsepnya begini. Min 3x kurang dari 9. Ini min 3-nya, kalau kita mau hilangkan di ruas kiri, maka kedua ruas harus dibagi atau dikali dengan 1 per min 3. Ya, atau dibagi min 3 lah. Nah, seperti itu. Lalu apa pengaruhnya? Mana? Ya, nanti pengaruhnya, ini kan min 3 bagi min 3 habis. X. Ini jadi min 3, karena 9 dibagi min 3 ya. Jadi min 3. Nah, karena dibagi min, jadi menurut sifat tandanya menjadi berubah. Nah, gitu. Ya, berubah. Itu maksudnya. Maksudnya kenapa tadi harus paham konsep. Boleh ini dikatakan pindah ruas, tapi dalam otak kita dia dibagi dengan min 3 sehingga tandanya menjadi berubah. Nah, gitu ya. Seperti ini. Ini kalau ini benar. Jadi HP-nya adalah X, di mana X lebih besar dari 9 dengan min 3. Min bilangan Z. Oh ya, Anda kalau ingin lebih hemat menonton mungkin boleh di-download dulu ya. Di-download, jangan lupa dicatat. Kemudian kita nomor 5. Wah, nomor 5 ya. Nomor 5. Udah agak muat nomor 5. Ya, sering pindah lah nomor 5 ya. Dengan kalau nomor 5. Nah, sama saja nomor 5. 5 itu kan 2 dikurangi X lebih besar dari 7X tambah 1. Ya, berarti pindah. Ya, berarti ingat X di ruas kiri ya. Berarti ini 2-nya pindah nih. 2 pindah jadi min 2, jadi kurang 2 ya. Jadi ini min X tambah 7 jadi pindah jadi min 7X kurang 7X. Nah, begitu ya. Memang sebenarnya X itu tidak mesti di ruas kiri, bisa saja ruas kanan, tapi biar lebih mudah lah, mudah saja ruas kiri. Ini jadi 1 kurang 2 ya, karena 2-nya pindah jadi min. Nah, min X kurang 7X, ya min 8X, lebih dari 1 kurangi 2, min 1. Nah, ini pindah, ya, boleh pindah, jadi min 1, pindahnya jadi bagi min 8. Tapi karena pindahnya menjadi bagi min 8, oh, berarti kurang dari. Nah, begitu maksudnya ya. Ini X per 8. Begitu maksudnya. Boleh pakai cara yang itu, tapi harus paham.
Ya. Sekarang nomor 6, terakhir nomor 6. Oh, ini X-nya bukan apa namanya? Bukan 2 ruas, ternyata 3 ruas. Wah. Dan X-nya ada di tengah-tengah, memang biasanya tengah-tengah ya. Berarti kalau seperti ini, tugas kita adalah mengubah ruas yang tengah, yang ada X-nya, menjadi hanya X saja. Ya, ini kan 2X tambah 5 nih. Berarti tugas kita adalah, pokoknya jadi X lah. Gimana caranya tuh? Jadi kita harus menghilangkan dulu tambah 5. Tambah 5. Ini pindahnya kemana dong? Pindah ruas. Ke kiri apa ke kanan? Kalau ke kanan doang, nggak adil dong. Ini jadi 11 kurangi 5. Atau ke kiri doang, nggak adil. Atau, udah aja pindah kedua-duanya. Masa pindah kedua-duanya? Kan 5-nya cuma ada 1. Gitu. Masa pindah jadi 2. Gitu ya. Kalau kata ibu mungkin, jadi bunsin atau apa. Nah, maka ini memang kalau misalkan tidak paham konsepnya susah jawabnya. Tapi kalau dengan konsep pada dasarnya kan tidak ada pindah ruas. Kalau kita mau menghilangkan tambah 5, lawan dari tambah 5 kurang 5. Oh, berarti semua ruas kita kurangi dengan 5. Nah, begitu. Berarti ini menjadi 3 kurang 5. 2X tambah 5 kurang 5. Atau jadi X saja langsung boleh. Atau kita tentukan seperti ini. Jadi 11 kurang 5. Nah, begitu. 3 kurang 5 min 2. Ya. Kurang dari ini berapa? In 2X. Ini menjadi 6. Nah, begitu. Jadi tidak pindah si 5-nya itu, tapi semua ruas. Nanti kalau ruasnya ada 4 ya sama saja, nggak berpengaruh. Ya. Yaitu prinsip keadilannya. Universal. Oke. Sekarang kita mau menghilangkan 2X nih. 2-nya mau dihilangkan. 2 dan X ini kan hubungannya kali. Berarti kalau ingin dipindahkan atau ingin dihilangkan, ya, semua ruas kita bagi dengan 2. Nah, begitu, bagi dengan 2 ya. Ini nanti konsep seperti ini bakal terus terbawa ya, terus terbawa sampai kelas 11, kelas 12. Ini menjadi bagi 2 ya, berarti min 1, 2 bagi min 2 min 1, ini menjadi X, ini menjadi 3. Nah, itu. Jadi HP-nya adalah, ingat HP-nya tadi template X di mana ini kurung kurawal. X di mana min 1 kurang dari 9 dengan X, kurang dari 9 dengan 3, X-nya elemen bilangan B. Ya. Nah, ini penting untuk Anda pahami persamaan ini. Kita sekarang persamaan yang linear dulu, baru nanti yang kuadrat ya. Tapi sebelum mempelajari nanti yang persamaan kuadrat, silahkan lihat dulu video cara memfaktorkan karena kita bakal bertemu. Nah, konsep persamaan ini bakal terus terbawa di materi matematika, baik itu di kelas 10 ya jelas ya, nanti semester 2 juga ada. Kemudian kelas 11 apalagi? Kelas 11, kelas 12 juga sama. Jadi ini penting ya. Karena ya matematika kan pelajarannya babnya tuh sekarang seperti episode gitu. Jadi kalau kita mau misalkan nonton tiba-tiba ke episode 4, wah episode satunya nggak nonton kayak kurang nyambung. Bahkan kadang tidak bisa dimengerti. Ini juga sama. Ini konsep dasar bakal selalu terbawa-bawa. Jadi silakan dipahami dengan baik dan benar ya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.